Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aji Kurnianto dari Prodi PGSD 19, di mana dalam video kali ini saya akan membahas salah satu jawaban UTS dari mata kuliah pemecahan masalah matematika yang diajarkan oleh Bapak Andes. Oke, langsung saja nomor 1, poin A. Pembelajaran kontekstual merupakan pembelajaran yang mengkaitkan materi pembelajaran dengan konteks dalam kegiatan sehari-hari, baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, alam sekitar, maupun dunia kerja. Nah, sehingga siswa mampu membuat hubungan antara pengetahuan dengan yang dimiliki dalam penerapan sehari-hari. Nah, 7 komponennya yang berpengaruh sangat adalah: yang pertama ada konstruktivisme, artinya pemahaman siswa. Yang kedua, bertanya, questioning, menyelidiki, inquiry. Masyarakat belajar, learning community. Adapun pemodelan, modeling, refleksi, dan penilaian autentik. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah, misal, Budi mempunyai uang 2.000 untuk jajan di sekolah. Nah, uang 2.000. Kemudian Budi membeli es dengan harga 500. Pulang dari sekolah, Budi membeli pensil dengan harga 500. Berapakah sisa uang Budi? Nah, sisa uang Budi adalah 1.000. Nah, seperti itulah pembelajaran melalui cerita kehidupan sehari-hari maupun konteks dalam kehidupan sehari-hari dan dunia nyata. Menurut saya, sangat mampu untuk bisa meningkatkan belajar dengan sistem pembelajaran secara kontekstual, di mana dikaitkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga siswa tidak monoton pada buku. Matematika merupakan ilmu kesepakatan yang telah disetujui sehingga dapat disimpulkan sebagai contoh dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, kita sebagai umat beragama Islam. Nah, sebagai umat agama Islam, ketika kita masuk masjid, alangkah baiknya kita menggunakan kaki kanan. Nah, ketika kita keluar masjid, menggunakan kaki kiri. Sama halnya seperti rumus matematika. Yang ditanyakan adalah luas segitiga. Rumusnya adalah setengah alas kali tinggi. Dan tidak mungkin juga luas segitiga itu memakai luas lingkaran. Nah, maka dari itu, ketika kita mengajarkan siswa belajar berdasarkan kontekstual kehidupan sehari-hari, pasti akan membuat siswa tidak tertekan dan mampu meningkatkan pemahaman siswa yang lebih baik ke depannya. Dengan demikian, siswa tidak jenuh dan tidak tertekan pula dengan pembahasan soal di buku. Baik, soal nomor 2. Di sini kita suruh menjelaskan beberapa model atau teknik pembelajaran dalam matematika. Untuk poin yang pertama adalah teknik keterlibatan siswa. Teknik keterlibatan siswa ini merupakan sebuah teknik yang sangat berguna dalam pembelajaran matematika ini. Karena keterlibatan merupakan suatu proses mengikutsertakan semua siswa serempak dalam proses belajar ini. Nah, teknik ini biasanya menggunakan satu dari bentuk teknik berikut, seperti secara lisan, secara tertulis, dan secara fisik. Misal, secara lisan dengan berceramah atau presentasi dalam bab ataupun suatu persoalan yang sedang dibahas. Kemudian secara fisik, contohnya seperti pengukuran badan, tinggi badan, ataupun berat badan. Kemudian secara tertulis tadi, nah secara tertulis biasanya ini kita disuruh menuliskan atau menjawab soal-soal yang telah dikasih oleh guru di papan tulis. Baik, soal nomor 2, poin B. Teknik analogi. Teknik analogi ini sering kita temukan dalam pembahasan secara logika ataupun secara nalar kita. Selama proses pembelajaran, guru dan peserta didik seringkali menemukan fenomena yang bersifat analogi ataupun persamaan. Dengan demikian, guru dan peserta didik ada kalanya menalar secara logis. Analogi adalah suatu proses penalaran dalam pembelajaran dengan membandingkan sifat esensial yang mempunyai kesamaan ataupun persamaan, sehingga dapat ditariklah suatu kesimpulan.
Berpikir logis sangat penting dalam pembelajaran, karena hal itu akan mempertajam nalar peserta didik, seperti halnya dalam pembelajaran logika matematika. Itu ada induktif dan deduktif. Seperti contoh, Budi adalah siswa TKJ. Siswa TKJ pasti rata-rata pintar dalam belajar komputer. Nah, dapat disimpulkan bahwa Budi pasti pintar belajar komputer. Baik, kemudian poin C, teknik menggunakan model. Teknik ini merupakan suatu metode yang digunakan oleh guru dalam pembelajarannya dengan tujuan peserta didik tidak monoton. Mengapa demikian? Ketika peserta didik diberikan soal yang itu-itu saja, seperti halnya angka saja, bercerita, nah sehingga siswa kurang akan apresiasinya, kurang akan nalar dan imajinasinya, sehingga penggunaan model ini dapat dilakukan oleh guru dalam melakukan pembelajarannya, seperti halnya model 2 dimensi ini. Seperti contoh, dalam penjualan atau dalam data, kita disuruh menyebutkan penjualan dan permintaan barang. Nah, ketika dalam permintaan atau penjualan barang tersebut, pasti ada yang merupakan pengeluaran dan pemasukan. Nah, dari situlah dapat disimpulkan menggunakan diagram batang, gambar 2 dimensi, supaya siswa lebih bisa memahami apa maksud dari data tersebut. Poin D, teknik permainan. Nah, biasanya nih, peserta didik sangat suka dengan teknik ini, karena siswa ketika sudah tidak konsentrasi, pasti belajar pun tidak masuk. Maka dari itu, guru mempunyai teknik permainan. Bermain dalam matematika merupakan praktik yang luas dalam kelas matematika. Tujuannya adalah untuk kepuasan siswa, tetapi tujuan kognitifnya samar-samar, kadangkala dianggap sebagai upah dan pengisi waktu luang. Metode ini dapat menolong meningkatkan motivasi siswa. Ketika para siswa terlihat tidak konsentrasi pada pelajaran yang diterangkan guru, maka dialihkan kepada metode bermain dengan waktu tertentu sampai mereka kembali berkonsentrasi. Di lain bentuk metode, bermain dilaksanakan pada awal pembelajaran maupun pada akhir pembelajaran. Contoh seperti ini. Ketika permainan itu menggunakan halo dan hai. Ketika angka ganjil, mereka menyebutnya hai. Ketika angka genap, mereka menyebutkannya angka. Ganjil nih misalnya, hai 2, hai 4, hai 6, hai 8, dan seterusnya. Mungkin seperti itu. Poin D, teknik simulasi. Teknik simulasi diartikan secara sederhana adalah sebagai proses peniruan. Teknik simulasi ini adalah teknik untuk mempresentasikan atau meniru kondisi real pada suatu sistem nyata dalam bentuk bilangan maupun simbol. Nah, dengan memanfaatkan program komputer sehingga lebih mudah untuk dipelajari. Contoh dalam hal ini adalah dalam sebuah tabel kelulusan, misalnya nilai dari kelas A sampai kelas D. Nah, supaya kita mudah memahaminya, kita buatlah tabel simulasi pada bagan maupun simbol yang ada di Microsoft Excel misalnya, sehingga saat pengumuman kelulusan kita dapat menjelaskan kepada orang tua murid ataupun kepada kepala sekolah. Nah, mungkin seperti itu. Soal nomor 3, soal terakhir. Contoh rencana penyelesaian masalah di SD. Biasanya yang pertama adalah siswa SD itu ketika ada soal pasti memahami masalah terlebih dahulu, memahami soal tersebut yang ditanyakan itu apa. Setelah yang ditanyakan itu apa dan tahu apa yang ditanyakan, kemudian mereka pasti menentukan strategi maupun cara maupun rumus untuk menjelaskan masalah tersebut. Setelah itu mereka langsung menjelaskan masalah. Setelah menjelaskan masalah, memeriksa jawaban kembali biasanya. Nah, ketika memeriksa jawaban kembali, nah, mereka balik lagi ke langkah awal. Apakah langkah awal udah benar sampai langkah akhir? Nah, ketika udah benar, baru jawaban itu bisa diklarifikasi atau bisa diajukan ke gurunya. Baik, alhamdulillah.
pembahasan jawaban UTS pemecahan masalah matematika selesai. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.